Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Korudin dengan NIM 1905 1214 040 dari Titik Informasi 2019A. Di sini saya akan mempraktekkan tentang routing statik. Ini saya menggunakan skema yang di modul. Kita akan menggunakan, kita perlu 3 buah PC, lalu 3 buah router dan 2 buah server. Di sini kita setting IP-nya terlebih dahulu. Yang di PC 1 kita pakai IP 192.168.1.1, lalu subnet masknya 255.255.255.192, lalu default gateway-nya 192.168.162. Begitu juga dengan PC 2, kita setting IP address-nya juga. IP address-nya kita gunakan 192.168.165, lalu subnet masknya 255.255.255.192, dan default gateway-nya kita pakai 192.168.126. Lalu kita setting routernya. Nah, yang di setting pertama kali yaitu cache internalnya. Yang cache internal ini punyanya PC1, lalu yang cache internet 1 miliknya PC 2. Yang di cache internal ini IP address-nya kita isikan di IP address-nya yang ada di router 1 kita isikan default gateway milik PC 1. Lalu kita pakai subnet masknya 255.255.255.192. Begitu juga dengan yang ada di PC 2. IP address-nya kita gunakan 192.168.1.126. Subnet masknya 255.255.255.192. Lalu kita setting buat bentuk router 1 ke router 2. Kita gunakan yang serial 2, ini untuk yang router 1 ke router 2 kita gunakan 12.12.12.1. Lalu untuk ke router 3 kita gunakan serial 3, yaitu kita gunakan IP-nya 13.13.13.1. lalu kita setting PC 3. Nah, di sini PC 3 saya gunakan IP address 192.168.1.253, subnet masknya 255.255.255.128, dan default gateway-nya kita berikan 192.168.1.254. Kita setting router 2 nya. Di router 2 ini yang cache internet 0 ini miliknya PC 3. Kita setting IP address-nya dengan 192.168.1.254, lalu subnet masknya kita gunakan 255.255.128. Lalu kita setting untuk ke router 3, kita gunakan 233.23.23.23.2, dan untuk ke router satunya kita gunakan 12.12.12.2 karena yang di sini tadi kan 12.12.12.1. Ini kita setting untuk router 3. Nah, dan untuk serial 2 ini yaitu yang untuk ke router 1 kita gunakan 13.13.13.3, dan untuk ke router 2 nya kita gunakan 23.23.23.3. lalu kita setting untuk ke server satunya kita gunakan 33.33.33.33.3, dan subnet masknya 255.255.255.0, dan untuk ke server 2 nya kita gunakan 43.43.43.3, dan subnet masknya kita gunakan 255.255.255.0. dan di server 1 kita setting IP-nya juga, kita gunakan IP address-nya 333 yang titik 1
sama seperti tadi. Yang ke server 2 juga sama, kita gunakan 434343 1. Nah, di sini kita akan mensimulasikan belum ke simulasi, kita atur dulu destinasi untuk statiknya di router 1. Nah, di sini saya gunakan 1 2 yang untuk menghubungkan ke router 2, router 3 sama ke PC 2. Lalu kita ke yang ke router 2, kita setting untuk statiknya ke menu statik ini. Kita samakan seperti yang di modul, juga ada 3 1 2 3, dan yang untuk dari router 3 kita gunakan hanya 2. Nah, di sini saya akan mensimulasikan ke simulasi terlebih dahulu, lalu edit filter, yang kita centang yang ICMP aja karena kita mau tes. Yang pertama kita coba kirimkan dari PC 1 ke PC 2, dari 1 ke PC 2. Kita lihat dikirimkan ke router, dari router dikirimkan lagi ke PC 2. Setelah didapat PC 2 dikembalikan atau di reply oleh PC 2 untuk ke PC 1. Nah, berhasil. Lalu kita coba dari PC 1 ke PC 3, dari PC 1 ke PC 3, dan dari PC 1 mengirimkan ke router, lihat tidak adanya di router 2, PC nya dilemparkan ke PC 2, lalu dikirimkan ke PC 3. Nah, di PC 3 ini menerima lalu membalasnya, dikirimkan ke router 2 terlebih dahulu, lalu dibalikan ke router 1, lalu akan sampai ke PC 1. Nah, lalu kita akan mensimulasikan dari PC 1 ke server 1, PC 1 ke server 1. PC 1 mengirim ke router 1, router 1 mencari di mana tempatnya server 1 atau IP destinasinya, dikirimkan ke router 3 karena IP destinasinya berada di router 3. Nah, dikirimkan ke server 1, dari server 1 diterima, lalu dikirimkan kembali ke router 3, dikirimkan ke router 1, lalu kembali ke PC 1. Ya. Setelah itu dari PC 1 ke server 2, dari PC 1 dikirimkan ke router 1, ini mencari di mana server 2 nya, IP destinasinya ada, ternyata ada di router 3. Dari router 3 dikirimkan ke server 2 dan terima server 2 mereply, dikirimkan kembali ke router 3, terima ke router 1, lalu dikembalikan ke PC 1. Setelah itu dari PC 3 ke PC 1, PC 3 ke PC 1. Nah, bisa dilihat dari PC 3 ke router 2 dikirimkan kembali ke router 1, lalu diterima oleh PC 1. Dari PC 1 mereply, dikirim ke router 1, lalu kembali ke router 2 dan diterima oleh PC 3. Lalu dari PC 3 ke PC 2, dari PC 3 ke PC 2, dari PC 3 dikirimkan ke router 2 untuk mencari IP destinasinya ada di mana, lalu ternyata ada di router 1 dan dikirimkan ke IP destinasinya yaitu PC 2.
Dari PC2 dikirimkan kembali ke router 1, lalu diberikan ke router 2 dan diterima kembali oleh PC3. Setelah itu dari PC3 ke server 1, PC3 ke server 1, dari PC3 dikirimkan ke router 2, dari router 2 dikirimkan ke router 3, dari router 3 diterima oleh server 1, dan dari server 1 akan dikembalikan lagi ke PC3 untuk mereply-nya. Seperti itu. Lalu PC3 ke server 2, sama seperti yang dari PC3 ke server 1 tadi ya. Dan diterima oleh PC3. Setelah itu kita coba dari server 1 ke server 2. Dari server 1 dikirimkan ke router 3 untuk mengirimkannya ke server 2, lalu server 2 akan membalasnya, mereply, lalu diterima oleh server 1. Lalu kita akan kirimkan paket PDU dari server 1 ke PC1, kirimkan ke router 3, lalu diberikan ke router 1 dan diterima oleh PC1. Lalu PC1 akan mereply-nya, diberikan ke router 1, lalu akan diterima oleh server 1. Lalu kita coba untuk dari server 1 ke PC2, server 1 ke PC2, diberikan ke router 3, lalu dari router 3 akan dikirimkan ke router 1, lalu akan diterima oleh PC2. Setelah terima akan diproses untuk di reply dari PC2 kembali ke server 1. Sudah diterima oleh server 1. Lalu dari server 1 ke PC3, server 1 kirimkan datanya PDU-nya ke router 3, dari router 3 dikirimkan kembali ke router 2, lalu diterima oleh PC3, dan PDU-nya ini akan dikembalikan lagi ke server 1 oleh PC3. Itu skemanya dari simulasi. Lalu kembalikan ke mode real time, kita coba tracing. Ini dari yang pertama dari PC1 ke PC2, lalu kita berikan IP yang PC2 yaitu 192.168.1.65. Nah, ini dia. Karena hanya melewati satu router saja. Di sini kita akan coba tracing dari PC1 ke PC3. Tracer, lalu IP PC3 192.168.1.253. Ini hasilnya dari PC1 ke PC3. Lalu kita trace dari PC1 ke server 1, lalu IP nya server 1 33.33.33.1. ini lalu kita trace dari PC1 ke server 2, yang server 2 IP nya 43.43.43.1. Ada 3 karena
melewati dari router 1, router 2 diterima server 1 ya, seperti itu. Yang kita kalau tracing dari PC dulu kayak yang seperti tadi mungkin hasilnya sama-sama seperti ini ya, nggak beda jauh ya. Jadi begitulah praktikum saya kali ini. Apabila ada salah-salah kata atau ada salah pengertian saya menjelaskannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.